Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita coba membahas tentang hubungan antar sudut. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan hubungan antar sudut. Kemarin sudah kita bahas jenis-jenis sudut. Kalau besarnya 90 derajat, jadi sebuah sudut yang besarnya 90 derajat disebut dengan sudut siku-siku. Kalau besar sudutnya 180 derajat disebut sudut lurus. Nah, pada hubungan antar sudut ini, yang pertama kita bahas berpenyiku. Nanti ada berpenyiku, ada berpelurus. Jadi yang pertama kita bahas adalah hubungan antar sudut berpenyiku. Berpenyiku ini maksudnya membentuk sudut siku-siku. Ini seperti gambar ini, berpenyiku membentuk sudut siku-siku. X derajat, di sini Y derajat. Karena kalau X ditambah Y jumlahnya 90 derajat atau sudut siku-siku, maka X dikatakan penyikunya Y atau Y penyikunya X. Jadi saling berpenyiku itu jumlahnya 90 derajat atau sudut-sudutnya kalau dijumlahkan membentuk sudut siku-siku, maka disebut dengan berpenyiku. Jadi berpenyiku itu misalnya X, di sini yang X derajat, di sini Y derajat. Jadi kalau X derajat ditambah Y derajat menghasilkan 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, kalau kedua sudut ini dijumlahkan membentuk sudut siku-siku, maka kedua sudut ini dikatakan saling berpenyiku. Jadi saling berpenyiku itu kalau dijumlahkan 90 derajat. X tambah Y 90 derajat. Maka dikatakan X derajat penyiku Y derajat. Atau sebaliknya Y derajat penyiku X derajat. Ingat ya? Kalau dijumlahkan jumlahnya 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku yang gambarnya seperti ini, maka ini disebut saling berpenyiku. Nah, sekarang kalau misalnya ditanyakan berapa penyiku 30 derajat? Jadi penyiku 30 derajat adalah penyiku. Ingat-ingat, penyiku itu nanti membentuk sudut siku-siku. Jadi penyiku dari 30 derajat adalah 60 derajat. Penyiku dari 30 derajat adalah 60 derajat. Penyiku dari 70 derajat adalah 20 derajat. Yang namanya saling berpenyiku jumlahnya 90 derajat atau merupakan sudut siku-siku. Gimana, bisa dipahami berpenyiku? Jadi dua buah sudut dikatakan berpenyiku jika jumlahkan jumlahnya 90 derajat. Lihat gambarnya, ingat-ingat. Kalau gambarnya seperti ini berarti ini sudut siku-siku, berarti hubungan kedua sudut ini adalah saling berpenyiku. Kita lanjutkan. Yang kedua, hubungan yang kedua adalah berpelurus. Berpelurus. Kita tahu kemarin sudut lurus besarnya 180. Lihat gambarnya, sudut lurus itu membentuk garis lurus. Ini namanya sudut lurus. Berarti X derajat ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat atau membentuk sudut lurus. Kalau X derajat ditambah Y derajat membentuk sudut lurus atau 180 derajat, maka dikatakan X derajat pelurusnya Y derajat. Atau sebaliknya Y derajat adalah pelurusnya X
derajat. Jadi pelurus 100 derajat adalah 80 derajat karena pelurus membentuk sudut lurus, jumlahnya 180. Pelurus 125 adalah berapa? 55 derajat. Pelurus 70 derajat adalah 110 derajat. Ingat ya, berpelurus itu jika dijumlahkan membentuk garis lurus atau gambarnya seperti ini. Ini berpelurus namanya. Kalau ini membentuk sudut siku-siku berpenyiku. Kita lanjutkan yang berikutnya. Saling bertolak belakang. Ini saling bertolak belakang. Lihat, perhatikan ya posisinya atau gambarnya. Dua buah garis lurus saling berpotongan, maka akan membentuk dua pasang sudut yang saling bertolak belakang. Jadi kalau ada dua garis saling berpotongan akan membentuk dua pasang sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Ini contohnya, ini sudut yang bertolak belakang itu yang ini. Sudut COD, perhatikan cara memberi nama sudut ya. COD itu berarti ini ya. Itu bertolak belakang dengan sudut BOA. Kalau bertolak belakang besarnya sama. Oh, berarti sudut COD besarnya sama dengan sudut BOA. Ini yang sepasang ya. Dua buah garis jika saling berpotongan akan membentuk dua pasang sudut yang saling bertolak belakang. Berarti ini dengan ini tadi ya. Lalu pasangan yang kedua adalah sudut BOC bertolak belakang dengan sudut AOD, besarnya sama. Jadi sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Kalau di sini saya beri 60 derajat misal. Kalau di COD 60 derajat, berarti yang di sini karena dia saling bertolak belakang, maka yang di sini juga 60 derajat. Berapa besar di sini? Apa hubungannya ini? Perhatikan gambarnya tadi. Kalau dua sudut ini membentuk garis lurus, maka namanya berpelurus. Kalau di sini 60 derajat, pelurusnya di sini ya. Pelurusnya berapa? 120 derajat. Pelurus dari 60 derajat adalah 120 derajat karena kalau dijumlahkan 180 derajat. Berapa besar AOD? Oh, AOD saling bertolak belakang. Kalau saling bertolak belakang besarnya sama. Berarti di sini 120 derajat. Gimana, bisa dipahami? Di sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Ini hubungannya saling bertolak belakang. Kalau ini dengan ini hubungannya apa? Berpelurus. Karena kedua sudut ini kalau dijumlahkan membentuk garis lurus. Ini dengan ini juga berpelurus. Karena ini kalau dijumlahkan membentuk garis lurus. Benar, bisa dipahami? Kita coba contoh soal. Saya sudah punya contoh soalnya. Ini contoh soal yang nomor 1. Sebuah gambar, ini besarnya X derajat, 2X derajat, 3X derajat. Perhatikan, gambarnya membentuk apa ini? Membentuk sudut siku-siku. Kalau membentuk sudut siku-siku berarti menggunakan sudut yang besarnya 90 derajat. Ini sudut siku-siku, berarti ini kalau dijumlahkan, jumlahnya 90 derajat. Pertanyaannya, tentukan nilai X. Tentukan nilai X, karena ini kan belum ada yang diketahui ya. Nah,
Kalau kita perhatikan ketiga sudut ini kalau digabung membentuk sudut siku. Oh, berarti kita cari dulu yang pertama mencari nilai X. Berarti X derajat ditambah 2X derajat ditambah 3X derajat menghasilkan, karena gambarnya sudut siku-siku, maka 90 derajat. Ini satu nih ya, 1X, berarti ini menjadi 6X derajat sama dengan 90. Oh, berarti X derajatnya sama dengan 90 dibagi 6. Atau X derajatnya sama dengan 15 derajat. Ternyata X-nya 15 derajat. Kita lanjutkan yang B. Berapa besar sudut? Tentukan penyiku COB. Penyiku COB berarti yang ini ya, COB. Besarnya 2X. Kita lihat dulu sudut yang ini. Sudut COB besarnya 2X. Kalau 2X berarti karena X-nya 15, maka besarnya menjadi 2 kali 15 derajat. 30 derajat. Berapa penyiku 30 derajat? Penyiku 30 derajat sama dengan 60 derajat. Kalau penyiku kan jumlahnya 90 derajat. Sekarang yang C. Tentukan pelurus BOD. Kita lihat BOD. Berapa besar BOD sudutnya? Ini toh. BOD itu yang ini ya. Berarti sudut BOD itu sama dengan 2X derajat ditambah 3X derajat. X-nya 15 ya. Berarti 2 dikali 15 ditambah 3 dikali 15. Maka menghasilkan berapa? 30 ditambah 45 derajat. Ternyata sudut BOD 75 derajat. Yang ditanyakan apa? Pelurus. Pelurus 75 derajat adalah 105 derajat. Karena pelurus itu jumlahnya 180. Gimana? Bisa dipahami? Berpenyiku, berpelurus. Kita lanjutkan contoh soal yang nomor 2. Ini perhatikan. Ketiga sudut ini kalau digabungkan dia membentuk garis lurus. Oh, berarti jumlah ketiganya ini nanti harus berapa? 180 derajat. Jadi jumlah ketiganya ini nanti harus 180 derajat. Sekarang kita pertama tentukan penyiku EBD. Penyiku EBD. Kita ketahui EBD 2X plus 7. Kita belum tahu besarnya berapa, maka langkah pertama kita cari dulu nilai X. Untuk mencari nilai X karena gambarnya seperti ini, gitu, maka kita menggunakan hubungan berpelurus. Maka kita cari dulu nilai X. Berarti kalau dijumlahkan 5X ditambah 5X dikurang 9 ditambah 2X plus 7 ditambah 6X sama dengan 180 derajat. Berapa ini jadinya nih? Yang X-nya 7, 13 ya. 13X gitu. 5X ditambah 2X ditambah 6X berarti 13X. Yang ini min 9 ditambah 7 min 2 sama dengan 180 derajat. Berarti 13X sama dengan 180 derajat. Ini pindah ruas ke sana ya, menjadi positif 12.
derajat. 13x sama dengan 182 derajat. Maka X sama dengan 182 dibagi 13 sama dengan 14 derajat. X 14 derajat. Pertanyaannya sudut EBD. Berarti kita hitung dulu sudut EBD itu sama dengan 2x ditambah 7. Artinya 2 kali 14 ditambah 7. 2 kali 14 ditambah 7. 28 tambah 7 sama dengan 35 derajat. 35 derajat. Pertanyaannya berapa? Penyiku EBD, berarti penyiku 35 derajat adalah 55 derajat atau 90 dikurang 35 tuh ya. 55 derajat. Ternyata penyiku sudut EBD ada penyiku dari 35 derajat adalah 55 derajat. Gimana, bisa dipahami? Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Ini tadi yang begini gambarnya apa hubungannya? Saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama tadi ya. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Pertanyaannya tentukan nilai X. Yang B, tentukan besar sudut AOB. Tentukan nilai X. Kayak apa ini kalau tentukan nilai X? Kita gunakan hubungan antar sudut yaitu saling bertolak belakang besarnya sama. Oh, besarnya sama berarti sudut ini dengan sudut ini besarnya sama. Berarti 4x dikurang 8 besarnya sama dengan 3x ditambah 4. Paham tak asal ini ya? Karena gambarnya seperti ini, tadi namanya saling bertolak belakang. Kalau bertolak belakang besarnya sama, maka sudut ini besarnya sama dengan ini karena saling bertolak belakang. Maka 4x dikurang 8 sama dengan 3x ditambah 4. Kita kumpulkan yang sejenis. 4x. Ini kalau pindah ke ruas ini menjadi dikurang 3x. Ini 4. Ini kalau kita pindahkan ke sini menjadi positif 8. 4 dikurangi 3 hasilnya x sama dengan 12 derajat. Oh, ternyata nilai X-nya sama dengan 12 derajat. Pertanyaan yang kedua, tentukan besar AOB. Besar AOB. Kita lihat dulu, besar sudut AOD sama dengan 3x ditambah 4 atau 3 kali 12 ditambah 4 sama dengan 36 tambah 4, 40 derajat. AOD 40 derajat. Yang ditanyakan sudut ini tuh, AOB ini tuh ya. Apa hubungannya dengan ini? Membentuk garis lurus. Berarti pelurusnya tuh ya. Kalau ini 40 derajat berarti pelurusnya. Jadi sudut AOB itu adalah pelurus dari 40 derajat. Berarti sudut AOB itu sama dengan pelurus 40 derajat atau sama dengan 140 derajat. Ingat ya? Ini hubungannya bertolak belakang, kalau ini hubungannya berpelurus. Sekarang kalau saya tanyakan lagi, berapa besar sudut di sini? Kalau di sini bisa kita menggunakan saling bertolak belakang,
bisa menggunakan saling berpelurus. Kalau bertolak belakang, kalau di sini 140 derajat, berarti di sini juga 140 derajat. Nah, gampang ya. Kita lanjutkan yang nomor 4. Sebuah sudut pelurusnya 120 derajat. Tentukan penyiku sudut itu. Jadi ada sebuah sudut pelurusnya 120 derajat. Tentukan penyiku sudut itu. Berarti ada sudut pelurusnya 120 derajat. Berarti sudut itu adalah pelurus dari 120 derajat. Berarti sudut itu adalah 60 derajat. Berarti sudut yang dimaksud sebuah sudut pelurusnya 60 derajat. Berarti sebuah sudut ini adalah 60 derajat. Berapa penyikunya sudut itu? Berarti penyiku 60 derajat. Kalau penyiku kan jumlahnya harus 90. Berarti penyiku dari 60 derajat adalah 30 derajat. Gimana, bisa dipahamin ya? Sebuah sudut pelurusnya 120 derajat. Berarti ada sudut pelurusnya 120 derajat. Oh, berarti sudut itu adalah pelurus dari 120 adalah 60 derajat. Berarti sudut ini adalah 60 derajat. Tentukan penyiku sudut ini. Berarti penyiku dari 60 derajat sama dengan 30 derajat. Benar, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan materi ini bisa membimbing kalian untuk memahami soal-soal tentang hubungan antar sudut. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe video ini. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.